Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Roni Waluya kembali hadir ke hadap Anda dalam Visi Zakat. Dan seperti biasa, Visi Zakat akan mengangkat sebuah tema yang mana kali ini adalah mengenai korupsi dan kemiskinan. 14 abad yang silam, Islam telah memberikan pernyataan mengenai korupsi dalam hadis yang berbunyi bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dan seperti kita tahu dalam bahasa Latin, korupsi berarti busuk, rusak, atau menyogok. Secara harfiah berarti seorang oknum yang memanfaatkan jabatannya untuk mengambil keuntungan bagi dirinya pribadi yang pasti merugikan orang lain bahkan mungkin negara. Berbicara masalah korupsi di negara kita ini, wah luar biasa ya. Koruptor makin banyak, KPK makin kerjanya makin sibuk kelihatannya. Nah, bersama saya sudah hadir dari Indonesian Corruption Watch, Mbak Deta, Ilian Deta Artasari. Panggilnya Mbak Deta? Panggilnya Ilin. Oh, Mbak Ilin. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah. Makin sibuk? Ya, masih seperti itu karena korupsi masih banyak. Saya lihat memang kayaknya ya ICW ini dari dulu boleh dibilang sebagai pionir ya, LSM yang mengamati masalah korupsi di Indonesia. Melihat perkembangannya, apakah trennya naik, biasa aja atau turun? Ya, jadi mungkin kalau sebelum 98 itu korupsi dulu tersentralisasi di pusat, di Jakarta. Orang-orangnya ya lingkaran seperti itu, Orde Baru. Kemudian ketika sudah reformasi, ada otonomi daerah, ternyata terdesentralisasi. Sekarang hampir di semua daerah menyebar ke semua lini, iya, ke semua tingkatan pemerintah. Semua tingkatan dari atas sampai bawah. Dan mungkin kalau kemarin ada rilis dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM misalnya, itu sepertiga kepala daerah kita terkena kasus korupsi. Kepala daerah ya? Kepala daerah kita jumlahnya ada 500-an, yang kena itu sudah 200-an. Itu kan menyedihkan sekali. Ya? 30%, sepertiganya. Entah bupati, wali kota, gubernur, seperti itu kan menyedihkan sekali karena korupsinya sudah sangat banyak. Itulah kenapa saya diminta menjadi bupati ataupun wali kota, saya nggak mau. Takut nanti habis masa jabatan masuk gitu. Lebih baik jadi host begini ya. Siapa juga yang minta katanya. Oke, kalau Anda melihat ya, berarti sebetulnya bukan hanya sekedar trennya naik, tapi justru meledak mungkin ya gitu ya. Mungkin bukan naik, kalau dulu mungkin kebebasan pers masih kurang. Korupsinya banyak tapi tidak terekspos dulu. Sekarang kan sudah kebebasan pers ada, hampir tiap hari kita melihat berita korupsi, entah di TV, entah di media. Dan fenomena sehari-hari itu bukan hanya kita lihat di TV, di kenyataan pun kita sering kali berhubungan dengan itu. Misalnya sederhana mau ngurus KTP, mau ngurus SIM, mau ngurus paspor, atau mau ngurus akta tanah, kelahiran, hampir di semua tempat ada korupsinya. Apakah budaya korupsi ini sendiri sudah menjadi sebuah budaya bagi bangsa Indonesia? Kalau saya melihat ini bukan budaya, tapi sering dilakukan dan orang menjadi permisif kebiasaan atau jadinya. Jadi kebiasaan. Dan orang cenderung nggak apa-apa, seperti sedikit, begini gitu. Dan ini sangat mengkhawatirkan ketika orang tidak lagi malu, tidak lagi takut untuk korupsi, karena yang penting punya mobil mewah, punya harta mewah begitu. Oke, kalau Anda tadi tidak mengatakan budaya, mungkin nggak suatu saat ya begitu dihilangkan? Bukan, korupsi. maksudnya gini, ada kejadian orang nyogok ataupun orang ini orang Indonesia ya, mungkin nggak? Kalau sekarang mungkin Indonesia terkenal di luar negeri, saya jalan-jalan ke luar negeri atau kemana, mesti Indonesia, yang korupsinya tinggi gitu. Sudah terkenal seperti itu. Gitu ya? Karena kita juga melihat berbagai survei, baik nasional maupun internasional, selalu menempatkan Indonesia sebagai negara korup. Misalnya, dari Transparency International, itu setiap tahun Indonesia selalu mendapat predikat terkorup. Ya, angka terbesar lah di dunia gitu ya. Bukan nomor 1, tapi jajaran 10 besar lah. Kemudian dari PRC Hong Kong, Political Economic and Risk Consultancy dari Hong Kong. Dari 98 sampai sekarang ini, sesudah mereka melakukan survei terus, Indonesia selalu ditempatkan sebagai negara nomor 1 terkorup se-Asia Pasifik. Hanya pernah satu kali yang tidak nomor 1, itu juga bukan prestasi, nomor 2 gitu, sama saja gitu. Dan ini sudah sangat masif karena
sudah sangat parah dan tapi saya yakin ketika ada niat, ada usaha yang kuat untuk memberantas korupsi, ada komitmen, korupsi bisa diberantas. Dari Contohnya mana mulainya? Contohnya Hong Kong. Ya tapi itu tadi penegakan hukum jalan, orang-orang yang korupsi ditangkap, aset hakimnya juga menerima sogok gimana dong? Harus ada lembaga yang membersihkan. Kemudian dari pencegahannya juga, dari segi masyarakatnya juga harus dibenahi. Iya kan sekarang kan slogan para penegak hukum kan membela yang bayar gitu kan? Ya itu plesetannya, seharusnya membela yang benar begitu. Tapi memang memprihatinkan ketika peradilan kita selalu ditempatkan yang korup, ditempatkan sebagai institusi yang korup dari berbagai survei tadi ya, dalam negeri luar negeri, dan fenomenanya banyak sekali kita melihat. Hukum terlihat tumpul ketika menghadapi orang-orang yang kaya atau orang-orang pejabat yang berkedudukan. Tapi sangat tajam ketika menghadapi orang-orang lemah, orang-orang biasa gitu. Sendal gitu kan? Iya, dulu misalnya Nenek Minah nyuri 3 kakao atau nyuri buah randu yang sudah jatuh, itu sangat memprihatinkan. Nah, artinya sangat jelas kelihatan bahwa keadilan berpihak kepada orang yang punya uang. Masih seperti itu di sini. Orang miskin termarginalkan oleh hukum. Betul. Nah, sekarang ada nggak hubungannya sebenarnya antara korupsi dengan tingkat kemiskinan akhirnya? Ya, sangat terkait. Ketika ditanya apa hubungannya, sekarang kita ngelihat Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Dari Sabang sampai Merauke, kemudian punya sumber daya alam yang luar biasa. Dari laut, dari tambang, hutan, kemudian gas dan lainnya. Itu sangat kaya dibandingkan misalnya dengan Singapura. Singapura itu kan kecil banget, Mas. Lebih kecil dari Jakarta. Tapi di sana kenapa bisa makmur? Ya karena koruptornya lari ke sana. Sementara aset Indonesia, buang duitnya di sana ya. Aset Indonesia, tapi di sana koruptornya lari ke sana, tapi di sana tata kelola pemerintahannya cukup bagus, cukup bersih, akuntabel, lurus, tidak ada suap, tidak ada pungutan seperti itu. Di sini semua dikeruk oleh koruptor, semua kong kali kong seperti itu. Seharusnya dana APBN, dana itu bisa untuk masyarakat, tapi dirampas oleh para koruptor itu. Koruptor merampas hak rakyat. Aduh, kapan ya? Contoh misalnya, dana pendidikan seharusnya kan 9 tahun bisa gratis, tapi ternyata angka putus sekolah RAPBN sekarang berapa untuk dana pendidikan? Kan hampir 50%. 20%. Oh, 20%. Nah, tapi masih bocor di mana-mana. Ketika bocor, hak anak-anak yang seharusnya bisa mengenyam pendidikan, mereka terampas, mereka tidak bisa sekolah. Angka putus sekolah di Indonesia per tahun hampir 1 juta loh, Mas, per tahun, banyak sekali. Karena memang ada bocor, kemudian ada dana kesehatan juga. Misalnya saya miris ketika dulu ada sama Mbak Ilin ini nggak bisa selesai karena masalah korupsi juga nggak bisa selesai. Tapi kita akan lanjutkan obrolan ini karena menarik sekali, karena saya pengen tahu sebetulnya gimana sih cara orang untuk membiasakan diri, memulai dari dirinya sendiri untuk tidak terlibat dalam korupsi. Betul. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, media massa di Indonesia tidak pernah sepi dari pemberitaan soal korupsi. Kasus korupsi tidak pandang bulu, terjadi di semua sektor seperti perbankan, partai politik, DPR, kementerian, kepolisian, dan banyak lembaga lainnya, baik pemerintah maupun swasta. Dalam daftar indeks persepsi korupsi tahun 2011, Indonesia menduduki peringkat ke-100 dari 183 negara yang disurvei. Peringkat ini masih jauh dari memuaskan. Upaya memberantas korupsi terus dilakukan. Namun, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi belum maksimal melaksanakan pemberantasan korupsi. Islam tegas melarang korupsi, suap, merampas harta yang bukan miliknya,
atau kolusi kebijakan yang bertujuan untuk mencari keuntungan secara pribadi. Rasulullah bersabda, "Cinta dunia itu pangkal setiap kesalahan." Umat muslim diharuskan memberi, bukan hanya menerima, apalagi mengambil harta yang bukan haknya. Salah satu dampak dari korupsi adalah kemiskinan. Banyak program yang seharusnya dapat dinikmati oleh rakyat ternyata dialihkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Triliunan rupiah dana masyarakat hilang percuma. Jutaan kesempatan yang harusnya diraih oleh masyarakat juga ikut hilang. Zakat bisa membantu meringankan kaum miskin. Zakat adalah sebuah sistem yang mendistribusikan kekayaan dari golongan yang berpunya kepada kaum miskin. Zakat juga harus diambil dari pendapatan yang halal. Disinilah peranan tidak langsung zakat dalam melawan korupsi dan mengikis dampak buruk dari korupsi. Ya, seperti kita lihat tadi tayangannya mengenai korupsi ini. Bisa dikatakan bahwa korupsi ini justru akan menjadikan bangsa ini semakin bodoh. Semakin terpuruk. Ya kan? Masyarakat semakin bodoh, semakin miskin, semakin tidak sehat. Karena semua dana-dana untuk aliran ke sana itu dipenggal semua. Gimana dong? Apakah korupsi ini memang terjadi hanya di kalangan mereka yang mempunyai jabatan aja? Iya. Jadi faktanya tidak hanya mereka yang punya jabatan tinggi yang korupsi. Sekarang sudah sampai level bawah. Bahkan Ya mungkin mereka lihat gini, bos gue korupsi, ya udahlah gitu kan? betul. Jadi mungkin kalau kita bedakan korupsi ada dua, dari karena tamak atau karena misalnya kebutuhan. Yang karena kebutuhan itu pegawai-pegawai rendahan. Gaji kecil, ngeluh lah, apa-apa butuh segala macam, mereka kebutuhan kepepet, ngambil-ngambil, ngutip-ngutip itu level bawah, admin bawah. Nggak gede lah ya pasti ya. Kecil-kecil. Nggak gede tapi sering. Nggak gede tapi sering banyak. Kemudian yang level tamak itu sudah jabatan tinggi, gajinya tinggi, tunjangan tinggi, masih tetap aja kurang. Ya itulah. Seperti itu. Dalam ini juga kan katanya itu sifat-sifat setan gitu kan ya. Berarti koruptor itu setan semua berarti kan? Ya seperti itulah. Apa mungkin karena hukuman buat mereka itu ringan-ringan aja bagaimana? Iya. Sampai hari ini yang jadi problem juga itu juga di peradilan kita, di pengadilan itu hukumannya masih ringan. Ketika di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan secara umum itu masih hukumannya ringan, dapat keistimewaan. Ketika masuk ke lembaga pemasyarakatan masih bisa dapat fasilitas, kemudian dipotong hukumannya, cepat keluar dan masih tetap kaya. Penjara dia bisa set jadi hotel bintang 5. Iya, seperti Altalita. Yang menyedihkan misalnya ketika di LP dia bisa nyogok-nyogok bisa keluar juga. Pegawai bisa keluar cepat. Bisa nonton tenis di Bali misalnya gitu kan. Ketika keluar dia masih bisa jadi pejabat lagi, nyalon jadi kepala daerah lagi. Wah, luar biasa. Ketika orang seperti ini koruptor masih dipilih lagi. Nggak dipilih juga, dia bayar juga kali. Ya, masyarakatnya juga harus disadarkan. Baik. Kita akan ngobrol sekarang, kita akan hadirkan narasumber berikutnya, Direktur Eksekutif dari Dompet Duafa. Kita akan melihat dari sisi Islam, sebenarnya korupsi ini seperti apa. Cuman Mas Ahmadnya mana nih? Ini dia Mas Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini menarik nih ya, Indonesian Corruption Watch ngelihat perkembangan korupsi 10 tahun terakhir ini. Bukan semakin menurun, makan meledak. Semua jajaran, semua daerah, semua udah tersentuh kontaminasi. Nah kalau dari sisi Islam sendiri, sebenarnya korupsi ini kan mencuri. Iya. Ya. Dan kalau yang mencuri kan hukumannya kalau secara Islam potongan tangan. Benar nggak hukum Islam seperti itu? Betul. Apakah Anda melihat bahwa seperti saya tadi tanyakan bahwa hukuman bagi koruptor ini masih sangat ringan? Gimana nih Mas Ahmad? Iya, kalau menurut pandangan saya sekurang-kurangnya seperti itu ya. Mungkin korupsi Indonesia ini hukumannya masih sangat ringan gitu. Perlu lebih keras lagi, perlu lebih tegas lagi supaya ada semakin banyak orang takut lah korupsi gitu. Intinya itu gitu. Setuju nggak kalau misalnya koruptor ini dipermalukan ya? Artinya iya nggak? Iya, Artinya dia harus mempunyai rasa benar-benar takut
7 turunan akan dipermalukan misalnya gitu loh. Itu sebagai sanksi sosial juga harusnya ada. Iya, betul. seperti itu. Jadi orang yang korupsi itu jangan sampai seperti orang yang hebat gitu. Harusnya bangga gitu harus ya. iya betul, paling banggakan. Harusnya justru hina lah, aib gitu. Iya, iya. Aib gitu. Bangga banget gitu ya, tetangga saya koruptor, masuk penjara, masuk TV dan segala macam. Wah, bikin syukuran di rumahnya gitu kan. Ya kan yang terjadi seperti itu. Iya, pasti bisa dada-dada keluar penjara disambut diarak, itu terjadi, ada kejadian. Ada di daerah itu ketika keluar penjara dieluk-elukan seperti pahlawan pulang dari medan perang. Itu kan menyedihkan sekali. Nah, Mas Ahmad ngelihat kurang tegasnya atau lemahnya ketegasan, kemudian juga ya undang-undang atau undang-undangnya kan saya pikir undang-undang udah sekian hebatnya lah yang menjalankannya. Nih Anda melihat bagaimana sih agar secara hukum yang betul gitu loh, koruptor ini bisa diatasi? Iya, mungkin saya kira tugas utama sekarang sih memang menerapkan hukumnya dengan benar dulu ya. Aparatnya harus benar dulu, karena memang mau jangankan mau lebih tinggi, sekarang undang-undang sekarang aja itu belum dilaksanakan dengan baik gitu. Jadi tugas pertama sekarang ini bagaimana aparat itu melaksanakan hukum dengan baik dulu, termasuk tidak bisa sampai aparatnya disuap juga, hakimnya tidak bisa disuap, jaksa yang tidak suap, polisinya juga tidak bisa disuap. Enggak, maksudnya gini, apa yang dilakukan oleh Dompet Duafa kan mengentaskan atau mengatasi masalah kemiskinan. Di satu sisi kita berusaha untuk terus mengendorse agar kemiskinan ini ditekan. Betul. Tapi kita nggak bisa juga kalau korupsi ini tetap dibiarkan merajalela. Nah, justru yang paling penting kalau kontaknya dengan zakat tuh, koruptor pertama adalah orang yang tidak bayar zakat. Siapapun yang tidak bayar zakat, dia adalah koruptor soalnya. Kalau koruptor terus bayar zakatnya banyak, diterima nggak? Nggak bisa, karena uang zakat tidak boleh dihasilkan dari hasil yang haram. Gitu. Jadi orang kalau tidak bayar zakat itu artinya dia mengambil haknya orang miskin. Berarti dia korupsi juga kan? Korupsi dari miliknya orang miskin gitu. Jadi dia koruptor pertama dalam Islam itu orang yang tidak berzakat sebenarnya. Karena tidak menunaikan hak milik orang lain gitu, yang harus disampaikan gitu. Kalau zakat infak sodakoh, seperti bank juga menerima dana dari masyarakat. Artinya ada seperti retracing, ini dananya dari mana gitu loh. Ada nggak seperti itu? Sampai saat ini kita belum melakukan ya sampai seperti itu. Cuma biasanya kalau memang dia jelas-jelas menyatakan sih bahwa memang uang ini berasal dari sini gitu, tanpa sengaja dia bercerita gitu, biasanya kita menghindar dengan mengatakan. Misalnya nih kan ada orang, ini saya mau menginfak sodakohkan 100 miliar misalnya gitu. Tanda tanya nggak? Pernah kita mengalami ya, ada seorang menyumbangkan uang ke kita cukup besar pada masa Krismon dulu, yang menurut ukuran kita harusnya orang tuh tidak sampai justru melakukan itu. Terus kita konsultasi sama beberapa orang, memang pilihannya 2 orang itu. Dia mungkin taubat karena dia melakukan kejahatan, kemudian pada masa reformasi dia mau memperbaiki diri, atau memang justru karena melihat kesulitan masyarakat dia juga tergerak. Jadi atas dasar 2 kemungkinan kita juga nggak berani menyimpulkan jangan-jangan bukan ini. Gitu. Harus berpikiran baik juga ya. Baik. Yang penting disalurkannya untuk hal yang baik. Baik, kita akan teruskan obrolan nih, karena yang paling penting kita kan solusi ke depan. Bagaimana membuat masyarakat Indonesia ini mulai dari dirinya sendiri untuk tidak melakukan apa yang disebut korupsi tadi. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, pemirsa, masih di Visi Zakat dan kita masih membicarakan mengenai korupsi dan kemiskinan. Sangat erat kaitannya. Karena ternyata bagaimana kita bisa mengatasi masalah kemiskinan kalau korupsi jalan terus, ya. Nah, ini hal yang penting mungkin bisa kita lakukan. Bagaimana sih caranya kita membentengi diri untuk melakukan hal korupsi itu kan bisa terjadi di mana saja, bikin KTP, di stop polisi di jalan, itu kan tindakan korupsi kecil-kecilan kan. Kita menyuap berarti kita korupsi juga, ya nggak? Betul. Gimana, Mbak? Jadi mungkin melawan korupsi itu bisa dimulai dari diri sendiri, nggak harus yang muluk-muluk kasus apa berapa triliun. Kita korupsi itu bukan hanya triliunan tapi miliaran atau miliaran. Di sekeliling kita banyak sekali
Misalnya yaitu tadi, ketika kita mengurus keperluan diri, pelayanan publik, jangan pernah melakukan suap, jangan pernah menyuap, karena yang menyuap ataupun disuap itu sama saja. Kita jangan memberikan kekayaan pada para koruptor itu, kita harus menghentikan. Tapi kan ada kalanya kita berpendapat gini, kalau kita melakukan tindakan, kita yang susah. Memang harus dilawan. Jadi kita ketika ada ketidakadilan, laporkan, kemudian dicatat atau diadukan, dan jangan pernah tunduk pada orang yang memeras, jangan pernah tunduk pada koruptor yang meminta uang lebih, meminta upeti dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk perlawanan yang sederhana. Ketika ditilang di jalan, jangan damai di jalan, ya pakai surat resmi ke pengadilan atau bayar di bank, seperti itu. Jadi yang kecil-kecil dulu aja ya kita beresin. Dari yang kecil-kecil. Dari jiwa kita ya. Dari diri sendiri, jangan sampai kita mencari nafkah dengan harta yang haram, memberi makan anak, istri, atau itu di keluarga dengan uang yang tidak jelas. Dompet Duafa sendiri ada program ataupun dari dana-dana zakat ini untuk membantu program pemberantasan korupsi? Oh iya, kami juga tentu saja punya program kampanye anti korupsi. Iya, kami punya program itu juga. Saya belum pernah diajak soalnya. Nanti diajak. Jadi kami punya program itu juga. Ya sedapat mungkin kami menyadari sih bahwa memang kalau seandainya korupsi ini bisa kita atasi, mungkin sebagian masalah miskin Indonesia juga bisa diatasi kan. Sehingga setuju. Kita jangan sampai hanya kerja parsial gitu. Kita sibuk ngebantu orang miskin tapi uang untuk orang miskin dibiarkan dicuri orang gitu. Jadi sama aja, sehingga akhirnya orang miskin nggak dapat juga jatahnya gitu. Jadi kita ada program-program seperti itu. Memang kita belum skalanya sangat luar biasa besar, tapi kita selalu setiap tahun itu selalu punya alokasi lah untuk dana untuk membantu kampanye anti korupsi gitu. Sekarang ICW ya, ada berapa orang sih ICW itu? Armadanya? Ada sekitar 50 orang, tapi penelitinya banget ya, 50. Iya, kami sedikit, tapi kami berjaringan dengan lembaga-lembaga lain seperti itu. Tadi jadi ada bagian yang mengusut kasus, bongkar kasus, investigasi, ada yang peneliti, ada yang juga misalnya kampanye, penyadaran ke masyarakat. Kayak misalnya di Islam kan sebenarnya kalau semua mencontoh sifat Nabi Muhammad ya, amanah, jujur, amanah, sidik, amanah, fatonah, tablik, itu insya Allah kalau diterapkan, iya, betul. Jujur, tidak menyalahgunakan wewenang, semua sudah sesuai, begitu. Kalau Anda lihat gini, sebetulnya dari mana sih celahnya orang mulai melakukan korupsi ini? Iya. Artinya apakah memang dari awal dia menjadi pejabat itu sudah niat, pokoknya saya jadi pejabat mau korupsi nih, atau ada kesempatannya, ya, artinya, wah ini nih Maya nih, gimana? Dari mana sebetulnya awalnya? Jadi celahnya itu karena ada kesempatan, dia punya jabatan, ada kesempatan, ada diskresi memilih ini korup atau enggak, kemudian minim transparansi, minim akuntabilitas. Ketika sudah itu terjadi, ya orang bisa leluasa dari yang kecil-kecil sampai berarti yang fungsi besar. Kontrolnya nggak ada juga dong? Dari segi, kalau kita bicara soal itu korupsinya dari awal sampai terakhir, dari rekrutmennya bayar jadi PNS, jadi pejabat, nyogok enggak. Ketika di dalam sistemnya terbuka atau memang terdesain ada korupsinya, pengawasannya, sanksinya, sampai ke belakang itu panjang sekali. Yang lebih banyak mana? Eksekutif, legislatif, yudikatif yang merata. Kalau legislatif sekarang yang ditangkap KPK dari DPR sendiri sudah ada sekitar 49 orang. Dari suap, 10% ya. Kemudian tadi eksekutif kepala daerah aja sudah 30% ya. Belum yang swasta, yang lainnya kayak gitu. Kalau yang pusat kayaknya susah ya. Kekuasaannya masih kalau orang masih berkuasa gitu kan, susah dong. Ntar begitu dia udah turun baru diotak-atik gitu? Tidak juga, banyak sekali orang-orang yang masih menjabat dan langsung diciduk misalnya. Kemarin misalnya Bupati Buol yang ada di tempat non jauh di sana bisa ditangkap karena tertangkap tangan menerima suap misalnya. Atau anggota DPR aktif menerima suap berapa miliar pakai tas plastik di tempat belanja di mall. Apalagi mau lebaran gini nih, ya nggak? Banyak kejadian kan? Makin korupsi ketika mau lebaran, ketika ngejar THR. Iya kan, ICW pasti memantau nih beberapa kantor-kantor pemerintah pasti kan, ada kiriman-kiriman mencurigakan atau enggak. Kan sekarang bentuknya ada yang pakai kardus lah, dan pasti uang cash semua ya kalau korupsi ya?
Selama ini rata-rata kalau suap menyuap menggunakan cash, karena kalau transfer itu Ya, alarm di mudah PPATK dideteksi. terlihat mudah dideteksi dan ada rekodnya. Jadi selama ini kayak misalnya kemarin memberikan suap di bawah kardus brownies atau pakai kardus Duren yang waktu itu mie, kan? duren, pakai kode kopi atau pakai kode-kode yang lain Apel seperti Malang. apel Washington gitu. Iya. Nah, dari Mas Ahmad, tindakan pencegahan, ya, Iya. yang paling penting tindakan pencegahan dan solusi sebetulnya ke depan Iya. untuk masalah korupsi nih. Kemiskinan udah jelas, Iya. itu yang dikerjakan oleh Dompet Duafa. Tapi untuk korupsinya sendiri gimana? Ya kalau di kami sih memang sejak dulu lembaga ini didirikan. Sebentar, ada nggak pernah kasus di Dompet Duafa terjadi korupsi? Oh iya pasti ada lah. Oh, ada Sepanjang 19 tahun masa nggak ada kasus orang. Cuma saya kan pikir orang-orang yang di Dompet Duafa kan orang-orang yang sudah ikhlas, tawadu gitu kan ya? Enggak, karena kita kan hubungannya banyak. Ada yang tingkatnya memang sebagai staf tetap, ada yang sebagai relawan, ada yang interaksi hanya satu kegiatan saja kan, Iya, iya, selalu iya. ada. Tentu kita tidak bisa mencegah semua orang harus menjadi orangnya suci semua kan. Artinya iya. maksudnya ada kemungkinan selalu ada. Nah, karena itu kita membentengi dengan sistem yang cukup rapi. Makanya sejak awal kita nyatakan kalau jadi staf kita Rp1 saja uang masyarakat itu digelapkan, kita akan berhentikan dia. Itu udah dulu dari sejak kita berdiri udah nyatakan seperti itu. Iya, iya. Karena itu basis kita untuk melayani masyarakat. Kalau kita nggak dipercaya kita nggak mungkin gitu. Iya, iya. Jadi kalau sekarang kita pernah menemukan kejadian seperti itu, ya kita laporkan ke polisi untuk diurus ditangani oleh polisi. Jadi kita sekarang ini tidak lagi berpikir bahwa sebuah pencurian uang umat itu harus diam-diam gitu seolah-olah bahwa ini jaga rahasia umat aja kan. Enggak, kalau ini adalah kejahatan publik, bahwa ini adalah sesuatu yang salah secara hukum, ya harus diselesaikan secara hukum gitu. Itu hukumannya seperti apa Gitu. ya? Artinya udah korupsi, itu dana zakat misalnya gitu ya? Ya double lah istilahnya. Nah, kalau Anda ICW sendiri hanya memperhatikan masalah-masalah korupsi di lembaga-lembaga pemerintah saja atau ke private juga? Semua korupsi ya, korupsi rata-rata di pemerintahan juga menyangkut yang private kan. Misalnya tender ke swasta di Artinya Anda juga melakukan investigasi ke sana? yang terkait dengan dana APBN tentu. Oh, oke. Kalau swasta nyuap swasta kami masih belum ke situ. Pernah ada kejadian terancam? Terancam di ICW ada beberapa ya, misalnya teman saya yang kena dipukulin orang, disabet, kena 39 jahitan. Ada mobilnya ditabrak, kemudian saya yang dilaporkan Tapi nggak ke takut ya? polisi. Insya Allah. Insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan ya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Pejuang-pejuang seperti Mbak Ilin ini bisa selamat semuanya. Ada ucapan imbauan terakhir? Iya, saya kira dari kami berharap bahwa masyarakat ikut mendukung kami karena sebagian dana kami juga dialokasikan untuk membantu mengatasi pemberantasan korupsi. Kemudian yang kedua, kami juga harus mengingatkan yang tadi bahwa kalau masyarakat tidak berzakat itu juga korupsi. Jadi kita mengkorup haknya orang miskin. Jadi jangan dilakukan itu. Baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Ilin sudah hadir di Visi Zakat. Mas Ahmad, kita ketemu lagi di episode berikutnya, dan yang paling penting adalah mari kita mulai budayakan dari diri kita sendiri untuk budaya malu ya. Malu melakukan sesuatu hal yang menurut kita bukan menjadi hak kita. Saya Roni Waluya, undur diri, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap di Visi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.